Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda Fokus Pagi kali ini, Rabu 14 Juni 2023. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Iya, kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini dari Bogor, Jawa Barat, pemirsa, di mana aksi tawuran kelompok pemuda bersenjata tajam di Kota Bogor terjadi dalam 3 hari berturut-turut. Polisi mendatangi sejumlah lokasi tawuran untuk memburu para pelaku. Warga, tolong warga! Tawuran antar kelompok pemuda terjadi di 3 titik, yaitu di Jalan Tajur, Jalan Empang, dan Jalan Kedung Halang di Kota Bogor, Jawa Barat. Mereka mengacungkan senjata tajam dan saling serang. Tawuran telah terjadi dalam 3 hari terakhir. Petugas Satreskrim Polresta Bogor Kota Selasa sore melakukan pengecekan di lokasi sesuai rekaman video. Selain dianggap meresahkan warga dan pengguna jalan, petugas kini tengah memburu para pelaku dengan bukti dan keterangan saksi. Kami dari jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk mendalami apa latar belakang, kapan kejadian, dan siapa yang terlibat. Saat ini belum ada laporan korban luka yang dilaporkan ke polisi akibat serangkaian tawuran tersebut. Petugas akan meningkatkan patroli di sejumlah titik yang menjadi rawan terjadinya tawuran, terutama saat dini hari. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. 9 remaja oknum pesilat pelaku pengeroyokan di Jalan Tunjungan, Surabaya dibekuk aparat kepolisian. Para pelaku menghajar korban beramai-ramai hingga dilerai oleh warga. Pengeroyokan sejumlah remaja oknum salah satu perguruan silat terhadap seorang warga di kawasan Jalan Tunjungan, Surabaya terekam kamera ponsel warga. Para pelaku secara bergantian menyerang korban hingga mengundang warga lain untuk melerainya. Setelah menelusuri video ini, unit Jatan Ras Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan 9 orang oknum pesilat pelaku pengeroyokan. Dari mereka yang ditangkap, 2 diantaranya masih di bawah umur. Ini merupakan tergabung dalam salah satu oknum perguruan silat. Ya, oknum perguruan silat yang memang sering konvoy dan sering melakukan pengeroyokan dan pemukulan secara random kepada masyarakat yang ada. Selain para tersangka, polisi juga menyita 2 unit sepeda motor yang digunakan tersangka untuk konvoy, pakaian dan helm yang digunakan untuk pengeroyokan, serta sejumlah bukti lainnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun kurungan. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Polisi tangkap seorang pemuda yang menusuk pemuda lainnya hingga tewas di Jalan Sadakeling, Bandung, Jawa Barat. Ibu korban histeris saat menyaksikan tersangka jalani pemeriksaan di kantor polisi. Saksikan tersangka menjalani pemeriksaan polisi, orang tua korban tak kuasa menahan tangis dan kesedihan. Ia pun langsung menjerit histeris. Ridwan menjadi tersangka penusukan hingga tewas terhadap Bintang Rizky Ramadan di Jalan Sadakeling, Bandung. Kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi. Tersangka sebelumnya sembunyi di Pacet, Majalaya dan jadi buronan selama setahun. Pemicunya, tersangka menganggap korban menantang lantaran bunyi mesin sepeda motor meraung-raung. Sebelumnya Bintang Rizky Ramadan meninggal dunia 25 Februari 2022 akibat sejumlah luka tusukan di beberapa bagian tubuhnya di kawasan Sadakeling, Lengkong, Bandung. Melakukan penusukan terhadap korban dikarenakan tersangka menyangka korban adalah pelaku yang mengerung-gerungkan motor menantang ke kelompok tersangka tersebut. Mungkin ini dan setelah kami telusuri memang cukup lama karena memang hasil penelusuran awal dari CCTV yang didapat pada tahun 2022 mungkin tidak jelas. Akhirnya kita melakukan olah TKP ulang. Orang tua korban kini berharap polisi menghukum tersangka seberat-beratnya. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Tak terima kendaraannya diderek paksa petugas Sudin Perhubungan DKI Jakarta, seorang pengendara mobil protes. Kendaraan yang melanggar diamankan petugas dan pemilik harus membayar denda. Saya nggak suka aja, Pak, tidak kooperatif. Bu, saya tidak kooperatif ya. Perdebatan antara
seorang pengendara mobil dan petugas Sudin Perhubungan DKI Jakarta terjadi saat razia parkir liar di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat Selasa siang. Pria tersebut tak terima kendaraannya diderek paksa lantaran parkir sembarangan di tempat yang terdapat rambu larangan parkir. Ia sempat berdalih hanya parkir sebentar di bahu jalan untuk pergi ke toilet. Namun petugas tetap membawa mobil yang melanggar aturan tersebut. Alasannya hanya ngencing, tapi pas kita ketahuan sama kami di lokasi dia makan bersama teman-temannya di dalam. Ya. Nah, untuk di jalan itu sendiri memang dilarang parkir atau gimana? Ya, untuk di situ jalan itu emang dilarang parkir. Udah ada rambunya E-coret dan P-coret. Udah kita pasang rambunya, emang tidak boleh diperkenankan untuk parkir. Petugas juga mengamankan kendaraan yang melanggar aturan dengan parkir di atas trotoar. Pada razia kali ini, petugas berhasil menderek 5 kendaraan roda 4 dan langsung membawanya ke kantor Sudin Perhubungan DKI Jakarta. Kendaraan yang melanggar aturan dikenakan denda sebesar Rp500.000. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Razia tilang manual terus gencar digelar polisi lalu lintas sektor Kalideres, Jakarta Barat. Razia yang digelar di Jalan Daan Mogot tersebut diwarnai aksi nekat sejumlah pengendara sepeda motor yang putar balik lawan arah. Para pengendara sepeda motor yang melintas di jalur Transjakarta di Jalan Daan Mogot Kalideres ini langsung kabur dan nekat melawan arah ketika polisi menghampirinya. Tak sedikit pula yang berusaha bersembunyi di belakang bus Transjakarta agar tak terjaring razia petugas. Berkat kesigapan petugas, para pengendara yang melanggar aturan ini pun berhasil diamankan. Ada juga pengendara yang protes saat terjaring razia. Tak hanya pengendara sepeda motor, bus antar kota antar provinsi, angkutan kota, dan truk ekspedisi yang melanggar aturan terjaring razia tilang manual. Macet parah, Pak. Kan bisa sabar atau bagaimana? Gimana ya? Ya kan saya juga paket, Pak, ngajar paket. Diapain nama petugas? Ditilang, Pak. Razia manual yang digelar kepolisian lalu lintas sektor Kalideres, Jakarta Barat ini bertujuan agar para pengendara selalu mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Sebanyak 20 pengendara yang melanggar terjaring dalam razia tilang manual ini. Jadi melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, diduga karena tanah bergerak, jalan desa di Kabupaten Pali amblas. Akibat peristiwa itu, lalu lintas ke sejumlah desa terganggu. Jalan yang berada di Desa Tempirai Selatan, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan ini amblas dan diduga karena tanah bergerak. Tidak saja mengganggu lalu lintas, tanah amblas mengakibatkan pipa milik PDAM rusak sehingga mengganggu distribusi air bersih ke permukiman warga. Warga mendesak Pemkab Kabupaten Pali segera memperbaiki jalan itu agar bisa dilalui kendaraan roda 4. Dan pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Iya, di antaranya PO LDA Metro terbitkan DPO si kembar yang terjerat kasus penipuan pemesanan ponsel dengan nilai kerugian mencapai 35 miliar rupiah. Sesaat lagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Setelah si kembar Rihana Rihani ditetapkan tersangka kasus penipuan pemesanan ponsel, Polda Metro Jaya secara resmi menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO kepada keduanya. Kasus penipuan yang merugikan korbannya hingga senilai 35 miliar rupiah tersebut pertama kali mencuat saat ramai diperbincangkan di media sosial. Kasus penipuan pemesanan ponsel oleh Rihana dan Rihani memasuki babak baru. Usai ditetapkan sebagai tersangka, polisi secara resmi telah menerbitkan daftar pencarian orang untuk kasus penipuan terhadap si kembar. Kasus penipuan ini telah ditarik oleh jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya berikut 13 laporan yang masuk ke polisi dari para korban. Saat ini polisi fokus memburu keberadaan si kembar yang belum diketahui keberadaannya. Sudah diterbitkan. Terkait secara teknis tentunya nanti ini masih bagian daripada analisis ya
Karena ini kan mengumpulkan dari beberapa laporan masyarakat yang kemudian disatukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kita sama-sama masih menunggu ya. Kasus penipuan pemesanan ponsel ini ramai diperbincangkan di media sosial. Tak main-main, para korban yang ditipu oleh si kembar mengaku merugi hingga 35 miliar rupiah. Muhammad Subardi Arifri melaporkan dari Jakarta. Beralih ke kasus selanjutnya, kasus persidangan penganiayaan terhadap DO dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada momen itu, terdakwa Mario Dandi sempat meminta maaf kepada ayah korban. Mario Dandi dan Shane Lucas hadir dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan terhadap remaja berinisial DO di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa pagi. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi, yaitu Jonathan Latumahina yang merupakan ayah korban. Dalam kesaksiannya, Jonathan mengungkapkan adanya ancaman penembakan yang dilayangkan Mario kepada anaknya. Ancaman itu disampaikan Mario kepada korban DO menggunakan ponsel milik anak AG. Ini gua Dendi, Reng. Mau ketemu sama lu. Ada chat gua Dendi, Reng. Ya, tapi kontaknya masih handphonenya. Terus tetap gak mau kan. Disitulah lalu ada ancaman mau nembak. Lu kalau batu gua teleponin brimob gua lu. Momen ini pun dijadikan kesempatan bagi Mario Dandi untuk meminta maaf kepada Jonathan. Mario juga mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi korban DO saat ini. Selaku pelaku utama, saya ingin menyampaikan turut prihatin saya terhadap kondisi David saat ini. Dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait permohonan maaf Mario tersebut, ayah korban DO pun menolaknya. Ia mengaku tak memaafkan perbuatan Mario terhadap anaknya. Tadi sudah saya jawab permintaan maaf, sudah saya jawab bahwa lanjut di pengadilan. Artinya nggak ada maaf-maafan. Besok aja Lebaran kalau mau maaf-maafan. Untuk saya. Selanjutnya. Sidang kasus penganiayaan terhadap korban DO dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas akan dilanjutkan pada Kamis 15 Juni 2023 dengan agenda pemeriksaan saksi. Tetrika Putri dan Ahmad Teguh melaporkan dari Jakarta. Seorang pria di Blitar, Jawa Timur mengamuk dan merusak pagar pembatas jalan serta menghentikan dan merusak sebuah mobil ambulans. Aksi pria tersebut sempat terekam kamera pengawas di persimpangan jalan. Detik-detik seorang pria merusak pembatas jalan jembatan Trisula Kademangan, Blitar, Jawa Timur terekam kamera pengawas jalan. Terlihat pria yang tidak diketahui identitasnya ini turun dari sepeda motor serta merusak pembatas yang berada di tengah jalan. Tidak puas, pria ini pun merusak sebuah mobil ambulans yang sedang melintas dengan sebatang bambu. Kejadian ini tentunya membuat panik para pengguna jalan yang sedang melintas. Orang yang tidak dikenal mengendara sepeda motor yang akhirnya pengemudi kendaraan roda 4 berhenti dan ternyata dirusak oleh pelaku tersebut. Belum diketahui motif pria tidak dikenal ini merusak pembatas jalan. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui identitas serta keberadaan pelaku. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Diduga karena sopir mengantuk, sebuah truk bermuatan besi terlibat kecelakaan dengan truk lainnya di ruas tol Jakarta Tangerang Palmerah. Evakuasi sang kernet truk yang terjepit kabin truk berjalan dramatis. Inilah upaya sejumlah anggota polisi saat berusaha mengevakuasi seorang kernet yang terjepit kabin truk usai terlibat kecelakaan dengan truk lainnya di ruas tol Jakarta Tangerang. Setelah berjibaku dengan berbagai cara, korban yang kakinya terluka parah akhirnya bisa dikeluarkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Diduga kecelakaan disebabkan sang sopir truk berkendara dalam kondisi mengantuk. 20 feet ini nabrak yang 40 feet. Jadi nabrak belakangnya nabrak kencang sehingga terjadi benturan. Oh, ngerem mendadak gitu kali Bu? Mungkin karena diduga ngantuk ya. Korban jiwa tidak ada, cuman memang yang kernetnya agak parah karena kakinya sebelah kanan kayaknya patah ya.
Sementara itu di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan Selasa pagi, pengendara motor bersama penumpang yang diboncengnya ini terkapar usai tergelincir di tengah jalan lintas Sumatera Palembang Indralaya. Dalam musibah itu, penumpang sepeda motor yang merupakan seorang nenek tewas di lokasi kejadian setelah dihantam truk, sedangkan kaki pengendara motor terluka. Insiden maut ini berawal saat sepeda motor korban yang melaju tiba-tiba tergelincir saat melintasi jalan yang licin akibat hujan deras. Jasad korban yang meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUD Ogan Ilir, sedangkan pengemudi truk yang kabur usai kejadian masih dikejar polisi. Tim Liputan melaporkan. Akibat remblong, sebuah truk pengangkut buku pelajaran sekolah terguling di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, 2 orang tewas dalam kecelakaan sepeda motor. Kawalu, kecelakaan, kawalu, saya tanya, aduh, aing, itu. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam insiden itu, 2 orang tewas. Kejadian bermula saat sebuah sepeda motor berbelok ke arah kanan menuju sebuah klinik. Tiba-tiba muncul sepeda motor lain dari arah berlawanan, sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Akibatnya, seorang pengemudi tewas di tempat, sementara satu pengendara lain meninggal dunia di rumah sakit. Namun menurut keterangan dari saksi, yaitu saudara H, bahwa korban dua-duanya dibawa ke rumah sakit yang dibawa sama kendaraan ambulan yang akan melintas, dan selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Dr. Soekarjo. 2 sepeda motor yang terlibat kecelakaan telah dibawa unit Laka Lantas Polres Tasikmalaya Kota. Sebuah truk yang mengangkut buku pelajaran sekolah terguling di Jalan Basuki Rahmat, Palembang, Sumatera Selatan pada Selasa pagi. Tergulingnya kendaraan itu berawal saat sopir truk melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi ketika lampu berwarna hijau. Tiba-tiba lampu lalu lintas berubah menjadi merah yang membuat sopir melakukan rem mendadak. Namun rem truk malah blong. Sopir truk lantas membanting setir ke kiri untuk menghindari kendaraan yang di depannya. Akibatnya truk itu pun terguling yang membuat puluhan kardus berisi buku pelajaran sekolah berserakan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sopir truk dan 3 penumpangnya mengalami luka ringan. Tim Liputan melaporkan. Petugas membekuk 2 pria penjual sabu-sabu kepada seorang polisi yang tengah menyamar sebagai pembeli. Saat penangkapan sempat terjadi pergumulan antara kedua tersangka dengan polisi. Turun. Polisi langsung menggerebek dan menangkap 2 tersangka Izal dan Andi di rumahnya di Jalan Pematang, Pasiraya, Kota Tanjung Balai. Sempat terjadi pergumulan antara polisi dan kedua tersangka karena keduanya sempat berupaya melawan dan kabur. Di tangan tersangka, polisi menyita 200 gram sabu-sabu. Untuk meringkus para tersangka, petugas terpaksa menyamar sebagai pembeli narkoba. Kedua tersangka telah lama menjadi target operasi, namun selalu berhasil kabur dari penyergapan. Pembuntutan terhadap personil yang melakukan undercover buy telah disepakati petugas kepolisian dengan kedua tersangka sepakat di sebuah rumah transaksi. Pada saat hendak menyerahkan 2 on tersebut, petugas yang transaksi atau yang undercover buy langsung melakukan penangkapan dibantu oleh petugas opsional lainnya. Sementara polisi sektor Palmerah menggagalkan percobaan transaksi narkotika jenis tembakau gorila atau sintetis di salah satu perumahan di Jalan PLN 2, Palmerah, Jakarta Barat. Meski sempat dikejar petugas saat hendak mengambil narkotika, sang pemesan berhasil melarikan diri. Sebenarnya kami menerima laporan masyarakat ya di Jalan PLN 2 ini bahwa sering terjadi transaksi narkoba. Oleh karena itu, pada saat tadi ada warga menyampaikan ada lagi yang membuang barang, kami segera TKP dan kami segera menyiapkan opsi-opsi untuk menggerebek atau melakukan penangkapan. Sementara nekat berprofesi sebagai pengedar sabu-sabu, seorang ketua RT di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta, ditangkap petugas unit narkoba Polsek Johar Baru. Dari tangan pelaku, petugas menyita 11 paket sabu-sabu dan sejumlah barang bukti lainnya. Tim Liputan melaporkan. Penumpang sejumlah moda transportasi seperti kereta maupun pesawat terbang mulai tidak menggunakan masker saat bepergian. Meski begitu, masih ada penumpang yang tetap menggunakan masker lantaran sudah menjadi kebiasaan sejak 2 tahun terakhir. Pemandangan
yang berbeda terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa kemarin. Usai PT KAI memperbolehkan penumpang kereta lokal maupun jarak jauh untuk melepas masker. Penumpang yang menunggu kedatangan kereta sudah mulai melepas masker tanpa khawatir ditegur petugas. Meski telah diizinkan untuk melepas masker, masih ada penumpang yang tetap menggunakannya saat bepergian. Cuma ini tadi kan lagi makan, habis itu dibuka maskernya. Kalau itu saat ini masih tetap pakai masker apa gimana kakak? Masih pakai. Masih pakai, kenapa? Enggak apa-apa sih, cuma buat nutupin muka aja. Soalnya udah kebiasaan pakai masker kan, jadi kalau dilepas itu agak gimana gitu. Sementara itu, di Stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten, sejumlah penumpang KRL yang tiba maupun yang akan melakukan perjalanan masih tetap menggunakan masker. Walaupun penumpang sudah mengetahui aturan baru yang memperbolehkan melepas masker, mereka tetap menggunakannya untuk menjaga kesehatan. Di Semarang, Jawa Tengah, pengelola Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani telah mengizinkan para penumpang pesawat terbang untuk tidak memakai masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak beresiko tertular atau menularkan COVID-19. Meski sudah diperbolehkan melepas masker, namun dianjurkan tetap melakukan vaksin COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat. Memang virusnya nggak hilang, tetap ada. Jadi kita harus belajar hidup dengan virus ini. Sama juga kita belajar hidup dengan penyakit-penyakit menular lain seperti malaria, demam berdarah, tuberkulosis kan masih ada. Nah, yang penting buat masyarakat adalah masyarakat mesti bisa menangani, menjaga kesehatannya sendiri. Sebelumnya, Satgas COVID-19 telah mengeluarkan surat edaran tentang memperbolehkan lepas masker di tempat umum pada 9 Juni 2023 lalu. Tim Liputan laporkan. Selanjutnya kita simak informasi seputar ibadah haji. 24 jemaah haji Indonesia yang sakit sudah dievakuasi dari Madinah menuju Mekah, Arab Saudi. Para jemaah yang dievakuasi tidak mengambil mikot di Bir Ali seperti umumnya jemaah yang berangkat dari Madinah. Mereka berihram dan mengucapkan niat umroh di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah, Sujari dan Muhammad Akli Ismail sudah memakai kain ihram. Kedua jemaah calon haji ini sedang bersiap diberangkatkan menuju Mekah setelah menjalani rawat inap di KKHI. Sementara Syamsiah yang juga akan dievakuasi ke Mekah masih terbaring dan menggunakan alat bantu pernapasan. Mereka adalah 3 dari 6 jemaah yang dievakuasi dari Madinah menuju Mekah pada hari Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Secara bergantian dipandu konsultan ibadah PPIH Dakar Madinah, Wazir Ali, ketiga jemaah ini mengucapkan niat umroh wajib. Berbeda dari jemaah calon haji umumnya yang berangkat dari Madinah, mereka tidak mengambil mikot di Masjid Bir Ali. Melainkan ketiganya berihram, mengucapkan niat dan melaksanakan sholat sunnah di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Karena khawatir nanti petugas yang ada di sana tidak bisa ngontrol karena banyak jamaah yang lain, maka kita ngambil mikot dari KKHI. Dengan demikian, itu namanya niat ihram sebelum mikot, dan itu sebagian ulama diperbolehkan. Dengan diberangkatkannya 6 jemaah di hari Senin, berarti ada 24 jemaah calon haji yang sakit sudah dibawa ke Mekah. Kini masih ada 7 jemaah lagi yang segera diberangkatkan, namun angka ini masih bisa berubah tergantung perkembangan jemaah calon haji yang dirawat inap. Trennya sudah mulai menurun, tidak seperti yang awal-awal kemarin. Jadi ya mudah-mudahan akan terjadi penurunan masuknya jemaah ke rumah sakit, baik di KHI ataupun di RSAS. Evakuasi jemaah calon haji yang sakit dilakukan beriringan dengan akan berakhirnya masa pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah pada 16 Juni mendatang. Anton Bahtiar Rifai melaporkan dari Madinah, Arab Saudi. Selain di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, sejumlah jemaah haji Indonesia juga menjalani rawat inap di Rumah Sakit Arab Saudi, Madinah. Para petugas kesehatan haji Indonesia terus memantau kondisi kesehatan mereka, dan jika sudah dipulangkan dari RSAS, maka jemaah tersebut akan langsung dievakuasi menuju Mekah. Namun jika jemaah haji Indonesia masih dirawat hingga melewati tanggal 16 Juni nanti, maka proses evakuasi menjadi tanggung jawab otoritas pemerintah Arab Saudi. Dari Madinah, Arab Saudi, Anton Bahtiar Rifai melaporkan. Pemirsa, isak tangis terus mengiringi keberangkatan
calon jemaah haji di sejumlah daerah. Di Bima NTB, tempuh perjalanan 14 jam dengan bus, calon haji kelelahan hingga terpaksa diinfus. Petugas terpaksa mengumpulkan calon jemaah haji saat turun dari bus, bahkan diantaranya harus diinfus. Jemaah kelelahan hingga kesehatannya menurun dan melemah akibat perjalanan dengan bus selama 14 jam dari Kabupaten Bima menuju Mataram, Nusa Tenggara Barat. Terlebih dari total 388 calon jemaah haji yang tergabung kloter 6 Kabupaten Bima, 220 orang diantaranya merupakan warga lanjut usia. Tapi karena kondisi jamaah yang rata-rata lansia dan risti, sehingga berkali-kali berhenti dari mobil itu. Ada 7-8 kali berhenti. Ada di bis 1 yang harus diinfus, baru jalan sebentar kemudian ada lagi di bis 9 yang harus diinfus. Isak tangis kebahagiaan terpancar dari para calon jemaah haji yang akan bertolak ke Tanah Suci. Ratusan tamu Allah ini sebelumnya berkumpul di Aula Pusat Pendidikan Kavaleri Padalarang, Kabupaten Bandung Barat untuk berdoa bersama. Suasana semakin haru saat jemaah memasuki bus. Untuk gelombang kedua, jemaah calon haji berjumlah 366 orang dan 8 orang petugas. Rombongan bertolak dengan 9 unit bus sekitar pukul 5 pagi. Petugas juga memastikan semua jemaah kini sehat, kendati sebelumnya ada yang meninggal dunia. Sebetulnya kemarin ada di kloter 1 itu ada yang meninggal. Ada di kloter 1 KPB berarti ya, yang kemarin ada yang meninggal 1 orang, yaitu di siapa namanya itu, yang Ciburu itu. Tetapi sekarang alhamdulillah dan ini semua sehat-sehat semua. Sampai sekarang laporan dari petugas petugas kami yang ada di Saudi di sana masih aman-aman untuk jamaah Bandung Barat. Sementara ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Buru, Maluku Tenggara serta Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku tiba di asrama haji Waihero, Ambon. Dari 224 jemaah, sebagian besar merupakan lansia 60 tahun ke atas. Sehingga petugas dan pemerintah setempat harus memberikan pendampingan khusus kepada mereka. Tim Liputan melaporkan. Ribuan orang jadi korban dugaan perdagangan orang ke luar negeri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nurul Cinta usai jeda. Tahu bukan itu? Pak, Kampung Sawah Gasemen, namanya Siti Hamidah. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi. 2 pencuri motor meletuskan senjata api usai aksi pencurian motor dipergoki warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain itu, petugas menangkap sekaligus menembak 3 pencuri spesialis pick-up di Tol Kalihurip, Bekasi, Jawa Barat. Polisi menangkap 3 pencuri spesialis pick-up atau losbak, yakni Zainal Arifin Rohim dan Abdul Jamaluddin. 3 pelaku ditangkap saat berada di Tol Kalihurip, Bekasi. Mereka adalah residivis atas kasus yang sama dan telah menjalani masa hukuman selama 7 bulan penjara. Di hadapan petugas, komplotan ini mempraktekkan cara mengambil mobil pick-up. Mereka menyasar pick-up yang terparkir di pinggir jalan dan minim pengawasan warga. Selama 6 bulan beraksi, pelaku telah berhasil membawa kabur sebanyak 22 unit kendaraan pick-up dan menjualnya dengan harga 4 hingga 5 juta rupiah setiap unitnya. Saat ini polisi masih memburu penadah barang-barang curian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari keterangan para pelaku, tim berhasil mengamankan barang bukti yang digunakan, diantaranya ada mobil, kemudian kunci T, kemudian ada handphone dan sebagainya. Dan yang paling penting apa? Mobil hasil kejahatan atau hasil pencurian, yaitu kita temukan di lapak dari seorang penadah yang sampai dengan saat ini masih DPO. Itu 2 orang pencuri motor nyaris menjadi bulan-bulanan warga saat aksinya hendak mencuri motor di Jalan Angkasa Dalam, Kemayoran, Jakarta Pusat dipergoki warga.
Warga berupaya mengejar pelaku, namun pencuri melepaskan senjata api ke arah warga dan berhasil kabur tanpa membawa motor incarannya. Tim Liputan melaporkan. Sepasang warga negara asing diduga menghipnotis penjaga pet shop di Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas atau CCTV mengakibatkan korban mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Rekaman CCTV memperlihatkan diduga seorang WNA pria berusaha memperdaya korban dengan menggunakan bahasa asing, sedangkan WNA wanita berpura-pura memilih makanan kucing. Pelaku pria mengalihkan perhatian korban saat membuka mesin kasir dengan terus mengajaknya berbicara bahasa asing. Saat itulah tangan pelaku dengan cepat menyelipkan uang yang berada di mesin kasir ke dalam tangannya. Korban baru menyadari uang di dalam mesin kasirnya berkurang setelah kedua WNA itu pergi meninggalkan toko. Kerugian mencapai Rp500.000. Jadi dia masuk, terus beli cas 1, kasih uang 20.000, saya kasih kembalian, dan dia speak nuker uang 50-an 2. Nah saya kasih cepet kan, padahal bukan yang itu, tapi pakai bahasa Inggris dia ngomongnya, bahasa Inggris juga ngaco. Bukan itu, dan dia nunjuk kotak duit dan dia ngambil sendiri. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan kejadian ini ke Mapolres Tangerang Selatan dan berharap pelaku bisa segera ditangkap. Syabudin Atraf melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Ribuan orang menjadi korban dugaan perdagangan orang atau TPPO di sejumlah wilayah di tanah air. Polisi gencarkan pengungkapan kasusnya diantaranya dengan menggerebek rumah tersangka yang kerap memperdayai korban dengan iming-iming kerja di luar negeri. Di Kampung Sawah tahu bahkan itu, Pak, Kampung Sawah Kasemen namanya Siti Hamidah. Polisi langsung menggerebek dan menggeledah seluruh ruangan rumah tersangka W di kawasan Kasemen, Kota Serang, Banten. Petugas pun mendapati dan menyita puluhan paspor milik korban yang sudah dikirim ke Arab Saudi. Dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke Arab Saudi menjadikan tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Korbannya mencapai 21 orang, dikirim secara ilegal dan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dan telah kami tetapkan tersangka Saudara W yang berperan mengantarkan para PMI ke agen atau sponsor atau perusahaan dengan keuntungan per kepala sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Di Jawa Tengah, korban dugaan perdagangan orang mencapai 1.305 orang dan 28 kasus berhasil terungkap. Kini polisi meringkus 33 orang tersangka dari perorangan hingga perusahaan penyalur tenaga kerja dengan modus mempekerjakan secara ilegal. Dari beberapa peristiwa yang telah diungkap oleh jajaran Polda Jawa Tengah, ini telah diamankan, tadi saya katakan ada 33 tersangka dan korbannya ada 1.305 orang. Polda Jawa Timur juga mengungkap hal serupa dengan modus penyaluran pekerja imigran Indonesia ilegal ke luar negeri dengan menahan 5 orang tersangka. Para tersangka berhasil memperdayai sekitar 166 orang. Juga mereka pemberangkatannya dibiayai sementara oleh pelaku dengan salah satunya yang menaruh surat hak kepemilikan berkaitan dengan tanah yang saat ini juga sudah kita lakukan penyitaan. Di Bandung, Jawa Barat, polisi juga menangkap calo agen tenaga kerja ilegal. Tersangka berhasil menjaring korbannya dan korban harus membayar jutaan rupiah dengan iming-iming bisa kerja di luar negeri. Sementara di Subang, Jawa Barat, sejak 2021 hingga saat ini, Disnaker Trans menemukan sedikitnya 200 pekerja migran Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tim Liputan melaporkan. Polisi gerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat perjudian di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Puluhan orang diamankan petugas bersama barang bukti. Inilah detik-detik tim kepolisian Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang dijadikan lokasi perjudian. Sedikitnya, 60 orang berhasil diamankan petugas beserta barang bukti. Siapa lagi bandarnya? Siapa lagi yang kuning tangan saya ke barangnya?
Para pelaku kemudian diangkut menggunakan 2 mobil truk serta 2 mobil angkutan umum ke Polda Metro Jaya. 60 orang pelaku berperan sebagai pemain dan penyelenggara. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti, di antaranya dadu, uang tunai dan alat lainnya yang digunakan untuk bermain judi. Malam ini kami dari Subdit Jatanras melakukan penindakan terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi di Jalan Dwi Warna, Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kami berhasil mengamankan 60 orang yang diduga baik sebagai ada penyelenggara maupun ada pemain. Saat ini puluhan orang tersebut telah diamankan dan diperiksa secara intensif di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke kasus lainnya, sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di Sungai Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kuat dugaan korban dibunuh karena saat ditemukan dalam kondisi kaki dan tangan terikat. Warga desa Kayu Bulan, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah digegerkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki mengapung di sungai. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi sudah membusuk dengan tangan dan kaki terikat dalam posisi tertelungkup. Hasil identifikasi polisi, korban pria lansia bernama Lodoy Ramya. Sebelumnya korban telah dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak Kamis 8 Juni 2023. Ia diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat beberapa luka di tubuhnya. Korban dalam kondisi terikat dan tertelungkup di air. Lebih pasnya terikat di bagian mana? Lebih pasnya terikat di bagian tangan, bagian lutut, dan bagian kaki bawah, telapak kaki. Ada 3 titik. Ada 3 titik. Pihak kepolisian mengevakuasi jenazah ke kamar mayat RSUD Dor Silvanus untuk otopsi. Kini kasus pembunuhan dalam penyelidikan pihak kepolisian. Keluarga berharap pelaku segera dapat ditangkap. Sahrul Mubarok melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Temuan potongan tubuh yang diduga menjadi korban mutilasi di Sidoarjo dan Surabaya menemui titik terang usai diperiksa oleh tim forensik. Bahkan tim dokter kepolisian menemui adanya kemiripan antar potongan tubuh. Potongan bagian kaki yang ditemukan di kawasan wisata Kenjeran Park Surabaya sudah diselidiki tim forensik Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong. Hasilnya, potongan tubuh diketahui berjenis kelamin laki-laki dan ditemukan adanya kemiripan antara temuan terbaru di Surabaya dengan temuan tubuh termutilasi di Sidoarjo. Setelah kita lakukan rekonstruksi terhadap potongan tubuh yang pertama ini ada kemiripan, ya. Tapi tentunya kita masih melakukan pemeriksaan mendalam secara forensik dan uji DNA untuk memastikan apakah ini nanti satu individu atau beda individu. Sebelumnya Senin siang, potongan tubuh manusia di dalam koper ditemukan pemulung di pinggir jalan akses masuk kawasan wisata Kenjeran Park Surabaya. Temuan potongan bagian pinggul hingga mata kaki itu diduga terkait dengan penemuan mayat mutilasi tanpa kaki dan tangan di Sidoarjo 10 Juni lalu. Dari hasil visum di temuan pertama ini, korban dimutilasi. Setelah dibunuh, saat diperiksa ditemukan bekas tanda-tanda kekerasan di bagian leher dan kepala korban. Hingga saat ini, sejumlah potongan tubuh korban lainnya seperti kedua tangan dan kedua telapak kaki belum ditemukan. Identitas korban pun belum terungkap. Tim Liputan melaporkan. Diduga cekcok masalah wanita, 2 polisi ditikam seorang pria di halaman hotel di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku penikaman dibekuk polisi saat tengah melarikan diri ke Kabupaten Konawe. Polisi membekuk seorang pria bernama Acep yang menikam 2 orang anggota Polda Sulawesi Tenggara bernama Bribda Agus dan Bribda Yusuf. Pelaku yang sempat buron ditangkap Selasa dini hari oleh tim Jatanras Polda Sultra saat tengah bersembunyi di Kabupaten Konawe. Insiden penganiayaan ini berawal ketika Bribda Yusuf menegur pelaku karena telah mengganggu teman wanitanya. Saat itu, rekan korban Bribda Agus yang mendatangi keduanya mencoba melerai pertikaian, namun tersangka malah menikam kedua korban dengan senjata tajam. Awal mulanya terjadi perselisihan antara teman wanita korban dengan salah satu teman pelaku. Jadi ketika terjadi perselisihan, salah satu korban mendatangi teman daripada pelaku. Saat ini kedua korban masih menjalani perawatan di RS Bayangkara Kendari.
Sedangkan tersangka yang juga juru parkir itu dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Alga Salim Mahfud melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tak diberi password atau kata sandi media sosial, suami tega bunuh istrinya. Selengkapnya akan hadir sesaat lagi di Fokus Pagi bersama Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Polisi berhasil meringkus suami yang membunuh istrinya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Tersangka ditangkap di terminal saat hendak melarikan diri keluar kota. Usai sudah pelarian tersangka Maulidin, pelaku yang menikam istrinya hingga tewas. Pria 48 tahun itu diringkus polisi saat tengah berada di terminal Pasar Baru Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu saat hendak melarikan diri keluar kota. Setelah menangkap tersangka, polisi membawa Maulidin ke lokasi tempat ia membuang barang bukti pisau di sungai yang berada di Jalan Lintas Timur Batu Raja Timur. Namun petugas tak menemukannya. Menurut pengakuan tersangka, ia naik pitam kala korban tak memberikan kata sandi akun media sosial miliknya. Karena cemburu, pelaku menikam pasangan hidupnya itu sebanyak 5 kali hingga tewas. Motif dari yang bersangkutan adalah merasa cemburu karena menduga korban telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Ya, di mana korban sendiri merupakan istri daripada pelaku. Tersangka dijerat pasal pembunuhan dan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang hukumannya 15 tahun kurungan penjara. Kasus pembunuhan sadis yang terjadi pada hari Sabtu lalu itu menggemparkan warga di Jalan Camar 3 Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Jasad wanita 42 tahun itu ditemukan para tetangga di dalam rumah. Warga tak menyangka keributan yang sudah terjadi sejak malam sebelumnya berujung pada kematian sang istri. Didi Irwansa melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Tersinggung ditagih iuran kelas sebesar Rp40.000, siswa SMP di Mojokerto, Jawa Timur tega membunuh teman sekelasnya. Jasad korban juga disetubuhi sebelum dibuang ke parit. Di area pesawahan Desa Mojoranu, Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sesosok jasad perempuan ditemukan dalam kondisi membusuk, terbungkus karung pada Selasa dini hari. Begitu diperiksa tim forensik RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto, korban merupakan perempuan berusia 14 tahun. Ia adalah seorang siswi SMP yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya, warga Kecamatan Kemelagi, 1 bulan yang lalu. Sang anak sebelumnya pamit melihat pasar malam bersama teman sekolah. Korban tersebut adalah anak di bawah umur yang pernah dilaporkan oleh orang tua bahwa yang bersangkutan hilang pada tanggal 15 Mei 2023. Petugas Polres Mojokerto Kota sudah meringkus 2 orang pria yang diduga terlibat. Salah satunya bahkan teman sekelas korban. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi, motif pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati ditagih tunggakan iuran kelas sebesar Rp40.000 saat pelaku sedang tertidur di kelas. Siswi SMP itu lalu diajak ke suatu tempat dan nyawanya dihabisi. Sebelum jasadnya dibungkus karung dan dibuang ke parit, kuat dugaan korban juga disetubuhi oleh salah seorang pelaku sebanyak 2 kali. Sebetulnya adalah pelaku yang malah yang anak ini. Sebetulnya pelaku yang anak. Teman sekelasnya? Teman sekelasnya dan satu kelas lagi. Ini satu kelas yang benar-benar satu kelas ya. Dieksekusi. Nah, ini masih kita dalami karena informasi yang kami dapatkan pelaku yang dewasa ini sempat melakukan persetubuhan. Selain itu, kedua pelaku juga membawa kabur ponsel dan sepeda motor korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Sementara dari hasil otopsi yang dilakukan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur pada Selasa siang, disimpulkan korban telah meninggal dunia sejak 3 minggu hingga 1 bulan lalu. Sejumlah bagian tubuh korban, seperti lengan, tangan kanan, dan leher mengalami luka lebam akibat benda tumpul. Korban tewas akibat kekerasan benda tumpul di bagian leher yang diduga dicekik pelaku. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, emak-emak di Aceh Besar Aceh terpaksa mengantri hingga berjam-jam untuk membeli sembako murah. Mereka berebut membeli sembako yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran.
Sejak Selasa pagi, sejumlah ibu rumah tangga sudah menunggu di halaman Gampong Manasah, Kecamatan Masjid Raya. Mereka datang untuk mendapatkan sembako murah. Setiap paket bahan pokok berisi gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, telur ayam, serta beras. Untuk setiap paketnya harga lebih murah hingga Rp7.000 dibandingkan dengan harga pasar. Sehingga 300 paket yang disediakan terjual dalam hitungan jam saja. Pasar murah digelar dalam rangka menyambut Idul Adha, serta upaya pemerintah setempat menekan inflasi akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Antrean panjang hingga berjam-jam dilakukan wali murid untuk mengurus surat keterangan data terpadu kesejahteraan sosial di Klaten, Jawa Tengah. Sementara di Jakarta, banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat terkait sistem PPDB direspon Sudin Pendidikan DKI Jakarta dengan membuat posko pengaduan. Puluhan orang tua murid mendatangi posko pengaduan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta di kawasan Kuningan Selasa siang. Umumnya, mereka mengeluhkan kendala yang dihadapi ketika mendaftarkan putra-putri mereka secara daring. Meski petugas posko telah memberikan banyak penjelasan, sebagian besar orang tua siswa mengaku masih kebingungan. Tadinya pun kalau yang nggak ngerti bingung juga ya, kan harus PPDB-nya harus dibuka, itu seperti masalah saya yang pertama itu kan harus dibuka. Ternyata kan agak sulit juga itu, ya kalau yang nggak tahu pokoknya bingung dah, ada membagongkan pokoknya tahun ini. Hingga Selasa sore, posko pengaduan Distrik DKI Jakarta telah menerima 113 aduan baik dari jenjang sekolah dasar, SMP, SMA maupun SMK. Masih terkait dengan PPDB, ratusan wali murid harus mengantre berjam-jam di kantor Dinas Sosial Klaten, Jawa Tengah untuk mendapatkan surat keterangan data terpadu kesejahteraan sosial. Surat itu dijadikan syarat penerimaan peserta didik baru tingkat SMP pada jalur afirmasi bagi warga kurang mampu. Jalur afirmasi. Itu apa? Ini jalur PKH, KIP, sama KIS. Tadi antre lama atau gimana, Bu? Iyalah, Pak. Jenuh. Tapi buat anak semangat. Dalam 2 hari, permintaan surat keterangan data terpadu kesejahteraan sosial meningkat. Kondisi itu tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ada, sehingga prosesnya memakan waktu lama. Tim Liputan melaporkan. Untuk mewaspadai penyebaran penyakit pada hewan kurban, petugas di sejumlah daerah memeriksa kesehatan hewan seperti Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP yang melakukan pemeriksaan di lapak penjual hewan kurban di Kemayoran, Jakarta Pusat. Satu persatu lapak penjual hewan kurban di kawasan Kemayoran didatangi petugas Sudin KPKP Jakarta Pusat pada Selasa siang. Mereka melakukan pengecekan kesehatan terhadap hewan kurban yang dijajakan para penjual. Selain memeriksa kondisi fisik serta bobot hewan kurban, petugas juga mengambil sampel darah, kuku, dan gigi hewan untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan pedagang terbebas dari berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit mulut kuku hingga antraks. Petugas tak menemukan hewan kurban yang terindikasi memiliki penyakit. Jadi suratnya itu izin pemasukan ternaknya itu bukan ke DKI Jakarta tetapi ke Bekasi. Jadi kita mintakan untuk tetap melakukan izin pemasukan ke DKI Jakarta. Pemeriksaan juga dilakukan petugas Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Banten terhadap ternak di Kecamatan Pinang. Pemeriksaan guna memastikan hewan ternak yang akan dikurbankan terhindar dari penyakit hewan seperti PMK maupun LSD atau yang dikenal sebagai virus lato-lato. Hasil pemeriksaan tidak ada hewan yang terindikasi terkena penyakit. Dinas Pertanian di Kota Semarang juga mengecek kesehatan hewan di tingkat peternak sapi dan memberikan vaksin LSD dan PMK. Salah satunya pengecekan ternak sapi di Gayam Sari, Semarang, Selasa siang. Dari puluhan ekor sapi yang dicek kesehatannya, dipastikan semua sehat dan layak diperjualbelikan untuk hewan kurban. Sebelumnya, sebanyak 266 ekor sapi yang terjangkit LSD tersebar di beberapa peternak di wilayah Kota Semarang. Saat ini, sapi dipisahkan dari sapi yang sehat atau dikarantina untuk proses penyembuhannya dalam pemantauan dokter hewan Dinas Pertanian Kota Semarang. Tim Liputan melaporkan.
Dari informasi berikutnya, 2 ekor musang harus dievakuasi petugas pemadam kebakaran setelah masuk ke rumah sakit yang berada di Jalan Ganggeng Terusan Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sementara di Kemayoran, Jakarta Pusat, aksi penyelamatan seekor kucing Anggora yang tercebur dan terjebak di dalam got saluran air berlangsung dramatis. Sejumlah petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat harus membuat lubang ditutup beton saluran air di Jalan Cepaka Baru 2 Kemayoran pada Selasa sore. Mereka berusaha menyelamatkan seekor kucing Anggora yang terjatuh dan terjebak di dalam got sedalam sekitar setengah meter. Pelan-pelan mereka berhasil membuka tutup beton untuk mengevakuasi kucing Anggora yang sudah dalam keadaan lemas. Oh, dia mau aja. Sini. Dari sini. Berkat keahlian dan kesigapan petugas, kucing Anggora yang terjebak selama hampir 1 jam ini akhirnya berhasil diselamatkan. Usai dievakuasi, kucing Anggora langsung diserahkan ke pemiliknya. Tapi karena ada persetujuan dari warga, khususnya yang punya rumah, dan juga Pak RT yang menyaksikan, beliau mempersilahkan kami tim untuk membongkar beton itu. Sehingga dengan mudah kucing bisa kita ambil dan kita selamatkan. Di Jalan Ganggeng Terusan, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, petugas juga harus mengevakuasi 2 ekor musang yang masuk ke rumah sakit. Dari video amatir terlihat musang ditangkap setelah terjebak di ruang kosong yang berada di dalam rumah sakit. Bahkan seekor musang sempat berontak saat akan dimasukkan ke dalam karung. Selanjutnya, 2 ekor musang dibawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk diamankan. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Dari informasi kebakaran, sebuah rumah di Makassar yang sedang ditinggal penghuninya terbakar. Sementara di Denpasar, Bali, puluhan rumah kontrakan ludes di lahap si jago merah. Jangan detik. Info kebakaran RT 5. Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari Jalan Kartini, Denpasar Utara, Bali. Sebanyak 35 rumah kontrakan yang dihuni warga dilahap api. Si jago merah semakin berkobar lantaran sebagian bangunan terbuat dari bahan semi permanen. Warga yang terdampak bahkan tak kuasa menahan tangis saat melihat api melumat tempat tinggalnya. Guna menjinakkan si jago merah, warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Api berhasil dikuasai setelah petugas menurunkan 6 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa, namun seorang warga yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti musibah ini. Sementara itu, 1 unit rumah berlantai 2 terbakar di Jalan Rapokaling, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Api dengan cepat menghanguskan atap rumah dan juga perabotan yang ada di lantai 2. Pemilik rumah yang baru tiba di lokasi tak henti-hentinya menangis saat melihat rumahnya terbakar. Yang terbakar rumah, 1 atap rumah, 2 lantai. Bukan sementara Pak penyebabnya? Di koslet. Tidak ada korban luka ataupun jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Kawanan monyet liar menyerbu permukiman hingga merusak atap sekolah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi hari ini. Puluhan monyet turun gunung dan berkeliaran di lingkungan sekolah dan juga permukiman warga di Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, kehadiran monyet sangat mengganggu dan bahkan merusak atap sekolah. Puluhan monyet ekor panjang berkeliaran di halaman SMA Negeri 1 Ciampea dan permukiman penduduk di Kabupaten Bogor Selasa siang.
Monyet-monyet itu memakan apa saja yang mereka temui, tidak terkecuali sisa-sisa makanan di kantin sekolah dan tempat sampah. Tidak saja di halaman sekolah, kawanan monyet juga mengacak-acak atap sekolah, menyebabkan beberapa genteng sekolah itu rusak. Diduga kawanan monyet turun gunung karena kesulitan mendapatkan makanan di habitat mereka di Gunung Ciampea. Ini kita tidak bisa menjamin kapan turunnya, karena kebutuhan mungkin dia makan ya, mencium bau makanan, atau pas nanti kalau pas sedang aktif KBM juga, setelah anak masuk ya, dia baru turun dan mencari makanan, karena kita punya kantin. Ya, punya kantin, dia berkisaran di atas kantin tuh. Masuknya kawanan monyet ke permukiman warga sudah sering terjadi. Bahkan monyet kerap berkeliaran di kebun-kebun dan merusak tanaman. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di informasi lainnya pemirsa, setelah si kembar Rihana dan Rihani ditetapkan tersangka kasus penipuan pemesanan ponsel, Polda Metro Jaya secara resmi menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO kepada keduanya. Kasus penipuan yang merugikan korbannya hingga senilai 35 miliar rupiah tersebut pertama kali mencuat saat ramai diperbincangkan di media sosial. Kasus penipuan pemesanan ponsel oleh Rihana dan Rihani memasuki babak baru. Usai ditetapkan sebagai tersangka, polisi secara resmi telah menerbitkan daftar pencarian orang untuk kasus penipuan terhadap si kembar. Kasus penipuan ini telah ditarik oleh jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya berikut 13 laporan yang masuk ke polisi dari para korban. Saat ini polisi fokus memburu keberadaan si kembar yang belum diketahui keberadaannya. Sudah diterbitkan. Terkait secara teknis tentunya nanti ini masih bagian daripada analisis ya, karena ini kan mengumpulkan dari beberapa laporan masyarakat yang kemudian disatukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kita sama-sama masih menunggu ya. Kasus penipuan pemesanan ponsel ini ramai diperbincangkan di media sosial. Tak main-main, para korban yang ditipu oleh si kembar mengaku merugi hingga 35 miliar rupiah. Muhammad Subardi Arifri melaporkan dari Jakarta. 9 remaja oknum pesilat pelaku pengeroyokan di Jalan Tunjungan, Surabaya dibekuk aparat kepolisian. Para pelaku menghajar korban beramai-ramai hingga dilerai oleh warga. Pengeroyokan sejumlah remaja oknum salah satu perguruan silat terhadap seorang warga di kawasan Jalan Tunjungan, Surabaya terekam kamera ponsel warga. Para pelaku secara bergantian menyerang korban hingga mengundang warga lain untuk melerainya. Setelah menelusuri video ini, unit Jatan-Ras Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan 9 orang oknum pesilat pelaku pengeroyokan. Dari mereka yang ditangkap, 2 diantaranya masih di bawah umur. Ini merupakan tergabung dalam salah satu oknum perguruan silat. Ya, oknum perguruan silat yang memang sering konvoy dan sering melakukan pengeroyokan dan pemukulan secara random kepada masyarakat yang ada. Selain para tersangka, polisi juga menyita 2 unit sepeda motor yang digunakan tersangka untuk konvoy, pakaian dan helm yang digunakan untuk pengeroyokan, serta sejumlah bukti lainnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun kurungan. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Tak terima kendaraannya diderek paksa, petugas Sudin Perhubungan DKI Jakarta, seorang pengendara mobil protes. Kendaraan yang melanggar diamankan petugas dan pemilik harus membayar denda. Perdebatan antara seorang pengendara mobil dan petugas Sudin Perhubungan DKI Jakarta terjadi saat razia parkir liar di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat Selasa siang. Pria tersebut tak terima kendaraannya diderek paksa lantaran parkir sembarangan di tempat yang terdapat rambu larangan parkir. Ia sempat berdalih hanya parkir sebentar di bahu jalan untuk pergi ke toilet. Namun petugas tetap membawa mobil yang melanggar aturan tersebut. Alasannya hanya ngencing, tapi pas kita ketahuan sama kami di lokasi dia makan bersama teman-temannya di dalam ya. Nah, untuk di jalan itu sendiri memang dilarang parkir atau gimana? Ya, untuk situ jalan itu emang dilarang parkir. Udah ada rambunya S coret dan P coret. Udah kita pasang rambunya, emang tidak boleh diperkenankan untuk parkir. Petugas juga mengamankan kendaraan yang melanggar aturan dengan parkir di atas trotoar.
Pada razia kali ini, petugas berhasil menderek 5 kendaraan roda 4 dan langsung membawanya ke kantor Sudin Perhubungan DKI Jakarta. Kendaraan yang melanggar aturan dikenakan denda sebesar Rp500.000. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Razia tilang manual terus gencar digelar polisi lalu lintas sektor Kalideres, Jakarta Barat. Razia yang digelar di Jalan Daan Mogot tersebut diwarnai aksi nekat sejumlah pengendara sepeda motor yang putar balik lawan arah. Para pengendara sepeda motor yang melintas di jalur Transjakarta di Jalan Daan Mogot Kalideres ini langsung kabur dan nekat melawan arah ketika polisi menghampirinya. Tak sedikit pula yang berusaha bersembunyi di belakang bus Transjakarta agar tak terjaring razia petugas. Berkat kesigapan petugas, para pengendara yang melanggar aturan ini pun berhasil diamankan. Ada juga pengendara yang protes saat terjaring razia. Tak hanya pengendara sepeda motor, bus antar kota antar provinsi, angkutan kota, dan truk ekspedisi yang melanggar aturan terjaring razia tilang manual. Macet parah, Pak. Kan bisa sabar atau bagaimana? Gimana ya? Soalnya kan saya juga paket, Pak, ngajar paket. Diapain nama petugas? Ditilang, Pak. Razia manual yang digelar kepolisian lalu lintas sektor Kalideres, Jakarta Barat ini bertujuan agar para pengendara selalu mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Sebanyak 20 pengendara yang melanggar terjaring dalam razia tilang manual ini. Jadi melaporkan dari Jakarta. Dari informasi lain, pemirsa, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo membantah terkait adanya isu kontrak politik dengan PDIP untuk menentukan menteri apabila dirinya terpilih menjadi presiden. Ganjar menilai pemilihan menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengikuti rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Negara guna membahas penataan kawasan Candi Borobudur. Dalam kesempatan ini, Ganjar membantah terkait berita tentang adanya kontrak politik dengan PDI Perjuangan untuk menentukan menteri jika dirinya terpilih jadi presiden. Ganjar juga berkelakar terkait parpol baru yang akan bergabung mendukungnya serta sosok calon wakil presiden pendampingnya. Presidensial itu soal menteri prerogatifnya presiden. Jadi serahin presiden lah. Ketemu Mas Sandi nggak? Ketemu, saya ledekin, besok pakai baju hijau ya gitu. Cawapres kapan Pak kira-kira diumumin? Nanti sabar biar yang kerjasama antar partai-partai beres dulu. Yang mau merapat siapa ya Pak? Ada bentar lagi. Siapa Pak ciri-ciri Warnanya, ciri-cirinya seperti warna yang ada dalam pelangi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara terkait rencana kedatangan Lionel Messi dalam laga melawan Timnas Garuda 19 Juni 2023 mendatang. Sementara itu, tempat penukaran tiket terus didatangi supporter jelang laga Timnas Indonesia kontra Palestina dalam FIFA Matchday yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tempat penukaran tiket laga Timnas kontra Palestina di kawasan Jalan Selamat Surabaya terus didatangi calon penonton yang hendak menukarkan tiket agar bisa menyaksikan pertandingan Stadion Gelora Bung Tomo. Penukaran tiket dibuka mulai pukul 10 pagi hingga jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Laga Timnas Garuda melawan Palestina menjadi pertandingan yang ditunggu para supporter, apalagi para punggawa Timnas tengah berada dalam performa terbaiknya. Untuk menghindari penumpukan, penukaran tiket dibagi di 4 store. Data untuk tiap store itu ada 4.000 tiket, 4.000-an tiket per store. Kita buka ada 4 store, ada di Singolo, Sutos, Kompleks, sama di Pakal, Pakal. Ada jatah nggak per store berapa? Iya, untuk per store ada 4.000, untuk total tiket yang habis terjual ada sekitar 20.000. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon tentang kabar tidak bergabungnya Lionel Messi dengan tim Tango saat menghadapi Timnas Garuda. Erick menjelaskan sejak awal pertandingan ini merupakan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina, bukan melawan Messi All Stars. Laga tersebut sekaligus bertujuan untuk mencari poin dalam ranking FIFA. Kalau tim nasional Indonesia sama Messi saja berarti pertandingan
tim nasional dan Messi All Star. Beda. Ini FIFA Match Day. FIFA Match Day itu kita mencari poin. Ya, dengan Palestina besok malam itu mencari poin. Nah, memang khususnya Argentina ini kita mencari poin, tetapi karena kelasnya cukup tinggi, ya kita persiapan mental. Meski demikian, PSSI tetap berharap sang kapten Lionel Messi ikut bermain dalam pertandingan melawan timnas Garuda pada 19 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Liputan melaporkan. Tim nasional voli putri Indonesia akan bertanding di AVC Challenge Cup for Women 2023 yang akan digelar di Gor Tridharma Gresik, Jawa Timur. Timnas voli putri menargetkan menjadi finalis dalam kejuaraan bergengsi yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 25 Juni 2023 mendatang. Indonesia akan menjadi tuan rumah AVC Challenge Cup for Women 2023 yang akan digelar di Gor Tridharma, Gresik, Jawa Timur 18 hingga 25 Juni 2023. Turnamen akan diikuti 11 negara yang dibagi ke dalam 4 grup. Timnas voli putri Indonesia berisikan para pemain SEA Games Kamboja akan tergabung di grup A bersama Makau dan Filipina. PPBBSI mendapat mandat yang luar biasa dari AVC. Dari Asia Volleyball Confederation. Jadi mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan sebuah gelaran yang bersifat internasional, yaitu AVC Challenge Cup for Women. Jadi kejuaraan Asia tingkat putri. Jika berhasil lolos grup, Indonesia berpotensi bertemu tim kuat seperti Iran, Australia, dan Uzbekistan. Dalam ajang bergengsi tersebut, timnas voli putri Indonesia menargetkan lolos ke babak final. Pastinya kita pengennya finalis dong, yang pastinya apalagi kita main di rumah kita sendiri sebagai tuan rumah, dan suatu kehormatan juga bisa tampil di AVC Challenge Cup ini kan. Jadi pengen memberikan yang terbaik untuk warga Indonesia. Sebagai bentuk dukungan, MTech Group akan menayangkan AVC Challenge Cup for Women 2023 di platform OTT Video, channel Moji, dan TV Satelit, serta Next Parabola. Dengan program-program voli yang ternyata mendapat sambutan yang sangat antusias dari masyarakat Indonesia. Dimulai dengan Proliga dan juga Livoli ya Pak ya, Proliga, Livoli, dan tentu sekarang juga kami akan selalu mendukung dengan untuk AVC Challenge Cup for Women 2023. Bagi juara AVC Challenge Cup selanjutnya akan tampil di FIVB Challenger Cup 2023 yang akan digelar 27 sampai 30 Juli 2023 di Prancis. Ben Joshua dan Satria Andika melaporkan dari Jakarta. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.